Pemirsa, kalau sudah menjelang akhir bulan Ramadan itu sepertinya ada perasaan yang mulai terasa akan hilang ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Umur kita panjang, ketemu lagi di tahun depan. Nah, tapi yang saya tidak pernah lupa, ini kalau buka puasa di meja makan, di rumah saya khususnya, pasti ada kolak. Nah, kolak pisang, kolak nangka, segala macam jenis kolak. Wajib hukumnya. Nah, ngomong-ngomong soal menu berbuka puasa, saya mau nanya dulu, Prof. Nazar nih, apa menu favorit nih kalau buka puasa nih, Prof? Iya, sama yang ada sebut itu. Kolak juga ya? Kolak. Pakai durian atau pakai? Ada yang spesial nggak kolaknya? Pokoknya spesialnya handmade istri lah. Ah, itu dia. Pokoknya istri masak apa pasti paling enak gitu ya? Pasti paling enak. Makan gedenya apa nih, Prof? Apakah langsung habis itu hajar dengan nasi? Iya, kalau saya sih tergantung ya, karena kita terbiasa menjadi pelayan masyarakat. Ya. Kalau masyarakat menghendaki itu kan kita sering juga melayani masjid-masjid ya kan. Kalau tidak terkejar lagi ya nanti pulang tarawih baru makan. Oh, nanti di rumah ya. Oke. Jadi perut bisa menyesuaikan. Jadi begini. Iya, kalau perutnya Prof. Nazar sih bisa. Kalau perut saya agak susah nih, Prof. Jadi secara biologis dan secara kultural itu sebetulnya ada takarannya masing-masing ya kan. Ya, kalau saya sendiri itu mungkin sudah beradaptasi ya. Caranya seperti itu memang. Saya nggak ada masalah mau makan duluan atau makan belakangan, nggak ada masalah. Perut bisa menyesuaikan. Iya. Sama juga, saya ingin kembali tadi apa yang disampaikan Mbak Bika ya. Betul. Memang pada bulan Ramadan ini bertumpang tindih pada sebuah kebiasaan. Saya ingat waktu kita kan masih kampung dulu ya. Kita itu beli baju itu ganti bajunya itu 1 kali setahun. Jadi tradisi pergantian baju, tradisi pergantian cat rumah, tradisi pergantian perabotan itu kan mengikuti siklus Ramadan. Ya, momentumnya pada saat Ramadan dan Idul Fitri, betul. Masyarakat itu memang sudah mempunyai persiapan seperti itu. Jadi kita jangan kaget kan masyarakat itu sudah terbiasa dengan keadaan itu. Wah. Jadi bukan kesannya boros ya? Iya. Memang sudah diniatkan untuk nanti di Ramadan gitu ya? Secara sporadis, secara tematis kita lihat itu memang ada sesuatu yang mubazir ya. Tapi bagi masyarakat itu tradisinya sudah berabad-abad seperti itu. Ganti baju anaknya itu nanti menjelang Lebaran, ya kan? Ganti kursinya nanti menjelang Lebaran. Benar. Ada siklus rutinitas dan pergantian kondisi rumah dan perbaikan kendaraan dan seterusnya pokoknya ukurannya itu mengikuti kalau dalam zakat itu kan biasanya bayar zakat malnya itu pada bulan Ramadan. Padahal kan mestinya harus mengikuti pada saat buka bukunya itu kapan ya kan, tutup bukunya kapan. Tapi ya itu sudah menjadi bulan Ramadan itu adalah event yang paling bagus untuk starting point dalam siklus kehidupan ini. Artinya sebenarnya kalau ini kita kaitkan nih Mbak Mika soal tradisi budaya yang sudah berlangsung bahkan berabad-abad seperti tadi saya kutip kata Prof. Nazar. Sebenarnya lebih mudah dong ya kita mengatur atau menyusun sebuah perencanaan keuangan karena kan paling tidak, tapi benar tuh nih menjelang Lebaran ngecat rumah. Saya dari sekarang udah ngitung-ngitung nih kan, cat rumah, paling tidak beli baju baru. Setahun sekali juga bener. Kan tidak tiap bulan juga beli baju, apalagi kayak cowok gitu kan, ya lebih simpel gitu. Nah, apakah itu bisa dijadikan rujukan atau mungkin ada titik-titik momentum lain selain Lebaran, misalnya kayak tahun baru atau kenaikan kelas atau apa kira-kira Mbak Mika? Ya memang ada dalam kehidupan ini ada momentum-momentum di mana kita mengeluarkan sejumlah dana tertentu ya. Nah, momentum ini kalau dipersiapkan jauh hari, jika dicapai itu namanya tujuan keuangan yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan tersebut, memang individu atau keluarga Indonesia yang bersangkutan dia harus menabung atau menyisihkan dari penghasilan rutinnya dia. Nah, sebentar, kalau soal tabungan sendiri berapa persen dari penghasilan yang wajib ditabung? Yang ideal sebenarnya 30%. 30%. Ya, tetapi mulai dari besaran 10% dari penghasilan bulanan suami istri itu adalah jumlah yang sangat disarankan. Jangan sampai tidak bisa menabung setiap bulannya. Jadi berapapun sebenarnya penghasilan kita, keluarga Indonesia harus dimotivasi atau harus berupaya untuk menabung untuk masa depan. Kalau dalam bentuk lain misalnya
misalnya menabung karbohidrat, menabung lemak. Itu tidak dihitung ya? Dampaknya berbeda. Oke, nah ini kan nanti pada saat Ramadan pengeluaran yang tadinya kalau ikuti statement Prof. Nasar memang ada momentum di mana kita memang ganti perabotan, ya kan, ngecat rumah, itu kan meningkat tuh pengeluaran dari situ. Maksimal berapa persen kalau hitung-hitungannya Mbak Mika itu peningkatan pengeluaran kita di bulan Ramadan sampai Idul Fitri itu yang masih bisa ditoleransi oleh ukuran keuangan rumah tangga? Kalau dalam perencanaan keuangan sih peraturannya jelas ya. Selama penghasilan kita tidak bertambah, kita tidak boleh meningkatkan pengeluaran kita, kan nanti defisit. Kalau defisit itu nanti dampaknya orang bisa berhutang. Berhutang karena dia kurang likuiditasnya jadi kurang gitu. Jadi, kan ada ini Bank Mertua Indah. Ada Bank Mertua Indah. Ya, itu masih mending dibandingkan Bank Rentenir. Waduh, Bank Rentenir Indah kan ya. gitu. Jangan sampai begitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah dalam rangka merayakan walaupun tujuannya baik, tetapi ketika penghasilannya ini makanya bersikap realistis. Tradisi tetap sangat dianjurkan, apalagi tradisi yang baik sangat dianjurkan untuk terus dilestarikan. Namun ini kembali kepada keputusan individu atau keluarga masing-masing yang sangat mengetahui kemampuan keuangannya dia. Jadi harus inline. Betul. Tapi Prof, ini kan kalau boleh kita tarik sedikit kan pendekatan agama dan pendekatan budaya kadang suka dicampur-campur nih, Prof. Bahkan di Indonesia kan agama masuk lewat penetrasi budaya begitu kan. Bagaimana kita memisahkan, memilah yang ini wajib berdasarkan ajaran agama, yang ini sebenarnya nggak perlu karena ini pendekatannya lebih ke budaya saja. Bagaimana tuh, Prof? Iya, betul. Memang seperti tadi pernyataan saya harus melihat konsep Ramadan Lebaran ini secara komprehensif, ya kan. Kalau hanya rasio itu sebetulnya banyak sekali yang nggak masuk akal ya secara dalam tradisi Lebaran kita itu kan. Apa sih susahnya kalau kita pulang jauh-jauh hari sebelum hari H atau biarkan pulang mereka itu baru kita ke sana. Tapi ada orang yang nggak terkait dengan kantor ikut-ikut mudik juga bersama dengan tambah macet. Ya, tambah macet ya kan. Tapi kita harus lihat bahwa memang konsep berjamaah di situ ada. Al-barakatuh fil jamaah. Jadi itu nggak bisa dinafikan. Mau melihat sudut pandang negatif atau positif, tapi itu Nabi pernah mengatakan al-barakatuh fil jamaah. Berkah itu terletak pada jamaah itu sendiri. Sebab begini. Kalau orang pulang kampung ya kan, itu memang dari satu sisi itu mubazir itu ya, polusi, macet. Betul. Kalau kita pulang pada saat-saat lengang, itu kan jumlah bensin yang dikeluarkan tidak sebanyak itu kan. Betul. Tapi persoalannya adalah konsep jamaah itu. Nah kan lain kalau misalnya ada orang tua di kampung ya, anaknya 5 ya, saya 8 malah. KB. Belum ada KB. Keluarga besar. Terus orang tua itu nggak puas itu kalau gantian anaknya datang. Ya, mestinya kan dicicil supaya nggak macet ya jalanan ini. Ya kamu bulan ke depan, bulan kedua. Enggak, orang tuanya itu ngumpul semua. Suatu kebahagiaan tersendiri kalau makan berjamaah, sholat berjamaah, ziarah kubur berjamaah, dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dinilai. Justru hidup ini untuk orang sebagian bahwa itu bagian daripada kepuasan. Bahkan itu dianggap itu kebutuhan primer, bukan kebutuhan sunat ya kan. Nah jadi memang susah membaca keinginan masyarakat itu. Harus melihat dalam kacamata budayanya. Dan memang juga dari segi psikologis ya. Betul. Orang yang nggak pernah mudik, orang yang nggak pernah pulang kampung, orang yang nggak pernah ziarah kubur, orang yang nggak pernah menengok kedua orang tuanya, orang yang nggak pernah menengok lekuk-lekuk rumah yang pernah melahirkan, itu dikhawatirkan hatinya gersang. Ya, kalau pulang kampung itu apa ya? Ada suasana pencerahan. Rumah ini yang pernah melahirkan aku. Ya, wajah yang keriput di bawah makam ini yang pernah membesarkan aku. Guru-guru saya, guru ngaji saya, guru SD saya dulu yang paling pertama mengisi otak saya. Jadi suasana batinnya itu tumbuh. Saya setuju sekali, Prof. Kita segera kembali sesaat lagi tetap dengan DK Show.